Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam kajian rutin kita, yaitu di dalam program Quranic Journey. Insya Allah hari ini adalah pertemuan kita yang ke-8, tanpa terasa ya. Insya Allah, semoga Allah memberikan kita kesehatan dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua bisa berkumpul dalam jannahnya nanti. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga ini menjadi doa untuk kita. Hari ini diberikan kebermanfaatan, diberikan kelancaran, dan diberikan kemudahan. Dan menjadi doa juga untuk kita, bagi saudara kita, keluarga kita, sanak keluarga atau teman kita yang hari ini diuji dalam kesakitan. Semoga Allah berikan kesehatan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, semoga Ustadz, keluarga, Umi, anak-anak sehat semua, dan insya Amin. Allah Bapak Ibu yang hadir juga sehat semua ya. Baik, untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, makasih Bunda Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Assadah wa sayyidat, Bapak Ibu yang muliakan, puji syukur kita kehadirat Allah SWT, salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk sekian kali kita berjumpa satu rahim dalam majelis ilmu Quranic Journey, dan ini adalah pertemuan kita yang insya Allah ke-8 untuk melanjutkan kajian pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 insya Allah. Bapak muliakan, seperti biasa pada pertemuan-pertemuan dari kajian Quranic Journey ini kita akan membaca ayat, lalu terjemahnya, lalu bagaimana pesan singkat tafsir dari ayat yang kita baca. Setelah itu kita juga akan mengurai masing-masing kata dalam ayat yang kita baca. Juga hadis, kita akan sama-sama melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau riwayatkan bersumber dari Allah SWT dalam bentuk hadis qudsi. Lalu juga ada doa yang diajarkan oleh Nabi untuk kita, dan nanti di bagian akhir akan ditutup dengan ikhtisar surah, yaitu ringkasan surah. Pada yang hari ini kita akan mulai, atau lanjutannya adalah pada surah ke-75, yakni surah Al-Qiyamah. Begitu, kita akan dengarkan terlebih dahulu siapa Bunda Rifa yang akan membacakan untuk kita ayat surat Al-Hasyr ayat 8. Iya, baik. Saya persilahkan untuk membaca surat Al-Hasyr ayat 8 untuk Ibu Nunung. Silahkan Bu Nunung. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, monggo silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Il fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Baik. Artinya, Bun? Iya. Silakan. Artinya, kata rampasan itu pula untuk orang-orang kafir yang berhijrah, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan meninggalkan bendanya demi mencari karunia dari Allah, keridhoannya serta demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang benar. Nah, mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika humus shadiqun. Baik. Makasih Bunda Nunung atas bacaan ayatnya. Sebelum kita tafsir dan uraikan pesan ayat-ayat di atas tadi, seperti biasa, pada Bapak Ibu yang kami muliakan yang sudah menyelesaikan mengurai kata-kata pada surah Al-Hasyr ayat 8, kami silahkan. Ya, silahkan boleh ditunjukkan bagi yang sudah. Ibu Nunung. Iya. Oh, Bunda Nunung, udah kita lihat ya, Bunda. Ya. Baik, lurus. Iya, ini sudah diberi harokat. Lalu urayanya, Bun, bagaimana? Naik berarti ke atas. Lembar berikutnya. Sudah cukup selembar, Bun. Oh, ada lembar berikutnya. Ada baliknya 30. 30 berapa nih, Bun? 30. 30. 30 ya, Bun. Masya Allah. Iya, Benar ya. baik. Terima kasih. Siapa lagi silahkan? Pak Herman sudah, Pak Herman? Ya, alhamdulillah sudah. Ya, silahkan Pak. Ya. Monggo. Gimana tuh, Ustaz? Tuh baca nggak nih? Iya, betul. Seperti itu. Iya. Oh iya tuh deh. Baik. Urayanya? Urayanya. Sudah sampai berapa tuh, Pak Herman? 29, Ustaz. 29 ya? Oke, Yeah. Alhamdulillah. Tadi Bunda Nunung 30 ya? Wah. 30. Baik, lanjutnya. Ya, silakan yang lain. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf terlambat nih. Enggak. Iya, silakan Pak. Nah, ininya harokatnya ulaika humus shadiqun. Baik. Bagaimana urayanya, Pak Haji? Monggo. Urayanya banyak nih. Ada 31 kan? Oh, 31. 31 malah. Lebih banyak, ya. Ada bonus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Ya, siapa lagi silahkan? Ada Bunda Sri? Iya, silahkan Bunda Sri. Tampilkan monggo, Bu. Mana Bunda Sri? Ini. Ya. Sudah, Bun? Ya, sudah. Monggo. Bentar, ini Bu Huri. Bunda Sri mana? Oh ya. Bunda Sri Wiyarti. Iya, silahkan. Boleh naik ke atas, Bun, kertasnya? Iya. Ya, kurang dikit. Siap. Baik, urayanya, Bun? Urayanya ada 28. 28. Oh, 28 ini beda lagi ya. 28 beliau nih. Paling sedikit 28, paling banyak 31. Ayo, ada lagi siapa? Terima kasih, Bunda Sri. Ada lagi? Yang sudah? Cukup ya.
Cukup? Ya, silahkan Ustaz. Baik, kita lihat sama-sama, Bapak Ibu. Ayat ini, surah ke-8 dari surat Al-Hasyr adalah lanjutan dari ayat berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Ayat yang berikutnya bahwa berbicara tentang harta rampasan. Harta rampasan ada dua macam ya. Ada ghanimah dan ada fai. Seperti itu ya kita bahas pertemuan yang lalu. Harta rampasan yang diperoleh karena peperangan, terjadi kecamuk perang, itu namanya adalah ghanimah. Adapun harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh tanpa terjadi kontak senjata, tapi mereka meninggalkan, mereka lari, mereka meninggalkan hartanya karena menghindari pasukan kaum muslimin, maka harta rampasan yang begini namanya fai. Nah, fai itu kemarin sudah kita bahas ya. Ma'afa Allahu ya min ahlil qura falillahi walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Jadi harta fai yang didapatkan dari beberapa dari penduduk-penduduk ya yang berperang itu, maka mereka harta itu bagi Allah, Rasulnya, orang miskin, yatim, para ahli keluarga dan seterusnya. Nah, siapa orang yang akan memperoleh harta rampasan itu ya, itu ternyata harta rampasan itu dibagikan kepada kaum muslimin tapi bukan dari kalangan Ansor ya, tapi dari kalangan Al-Muhajirin. Itu Al-Muhajirin, orang Ansor dianggap orang-orang yang sedang memiliki eh, kecukupan di dalam kehidupan. Bukankah orang Ansor adalah orang-orang yang menyambut kaum Muhajirin? Mereka kemudian membantu, menolong kaum Muhajirin yang berkekurangan. Sehingga pantaslah kalau al-fai itu Allah tegaskan buat orang-orang Muhajirin. Tapi tidak semua orang Muhajirin didapatkan atau mendapat daripada harta fai ini. Maka di dalam ayat ini dijelaskan lil fuqara'il muhajirin. Pertama, orang muhajir yang fuqara, yang golongan fakir. Fakir itu kriterianya melebihi orang-orang miskin dalam hal kebutuhan dan pendapatan mereka. Artinya, orang miskin itu adalah orang-orang yang pendapatannya hanya cukup untuk kehidupan mereka, berlebih tetapi tidak berlimpah, atau bahkan hanya cukup apa yang didapat untuk kebutuhan mereka. Ketika hal yang didapat itu jauh dari apa yang mereka gunakan, mereka manfaatkan, mereka butuhkan, pendapatan yang mereka dapatkan jauh kurang daripada yang mereka butuhkan, bahkan tidak memiliki pendapatan yang rutin, yang paten, mereka namanya orang-orang fakir. Ya, orang inilah yang selalu diutamakan di dalam pembagian zakat, pembagian fai seperti ini, ghanimah, bahkan juga pada hal-hal yang sifatnya adalah material atau harta, seperti pembebasan kalau orang melakukan kifarat, maka selalu arahnya adalah membebaskan budak, memberi kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin, selalu ke sana arahnya. Yang melakukan pelanggaran ini maka memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin, seterusnya. Sehingga semangat dari ayat-ayat ini adalah semangat untuk meringankan orang-orang miskin, menghapuskan kemiskinan. Bisa dikatakan sesuatu yang agaknya adalah mustahil, tetapi meringankan beban mereka pada rentang yang panjang atau dalam rentang yang terbatas, ini adalah anjuran di dalam agama. Sebab seperti yang kami sampaikan,
mengentaskan atau menghilangkan kemiskinan sesuatu yang tidak mungkin. Karena Allah SWT, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak yang berbicara tentang orang-orang miskin, faidahnya, manfaatnya bagi orang-orang kaya. Bukankah sedekah diberikan kepada orang-orang fakir miskin? Bukankah zakat diberikan kepada orang-orang fakir miskin? Bukankah macam-macam hal yang lainnya juga diarahkan kepada fakir miskin? Apa jadinya jika tidak ada orang fakir miskin? Maka syariat, maka ajaran agama akan tidak berjalan. Gitu. Jadi sesuatu yang memang Allah Allah buat sedemikian rupa. Jangan sampai hadir suatu saat Bapak Ibu muliakan, ternyata sudah tidak ada lagi orang-orang mukmin yang miskin. Semua orang mukmin merasa cukup, orang mukmin merasa sudah berlebih, dan digambarkan dalam hadis ketika itu orang tidak ada lagi yang menerima sedekah. Di saat itu orang tidak ada lagi yang menerima infak, zakat, tidak ada lagi. Semuanya ingin memberi. Dan pada saat keadaan itu terjadi, kondisi yang seperti ini, maka digambarkan itu pertanda kiamat tiba. Jadi ketika semua kaum muslimin sudah memiliki kemampuan, bahkan mungkin berlebih, dan boleh jadi ditinjau dari sisi yang lainnya, karena mereka berkecukupan, berlebihan, boleh jadi mereka mulai meninggalkan perhatian kepada akhirat, tetapi semua orientasinya, pikirannya, tujuannya, fokusnya kepada dunia. Mereka dapatkan dunianya, dan mereka terentaskan dari kemiskinan. Dan pada saat itulah ternyata kiamat sudah diambang pintu kejadian. Nah, seperti itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lil fuqara'il muhajirin. Kita kembali lagi. Harta fai itu buat siapa? Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Siapa orang-orang fakir dari muhajirin itu? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Ini yang namanya di dalam tafsirul ayah bil ayat. Artinya betul. Tafsir ayat oleh ayat yang lain, oleh ayat selanjutnya atau ayat di dalam ayat itu sendiri. Di sini dijelaskan lil fuqara'il muhajirin, buat orang-orang fakir dari kalangan muhajirin siapa? Pertama, alladzina ukhriju min diyarihim. Alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang mereka dahulu ya sebelum berada di Madinah, mereka terusir dari kampung halaman mereka, terusir dari rumah mereka. Karena apa? Karena mereka meyakini Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi Muslim, bersyahadat, sehingga mereka dimusuhi oleh keluarganya. Yang punya pekerjaan dipecat dari pekerjaannya. Yang berkeluarga, yang mereka keluarga diusir dari keluarganya. Bahkan mereka pun diintimidasi, disiksa, dan sebagainya. Inilah yang pertama. Dari golongan mereka, orang-orang fakirnya adalah orang-orang yang terusir dari kampung halaman mereka. Wa amwalihim, orang-orang yang tercabut hartanya. Orang-orang yang dirampas hartanya. Atau orang-orang yang rela meninggalkan hartanya karena mereka harus keluar dari kota Makkah menuju Madinah. Mereka merelakan hartanya tidak bisa dibawa oleh mereka. Entah karena tidak mampu dibawa atau karena dipaksa untuk ditinggalkan. Mereka lakukan itu semuanya demi apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka lakukan itu semata-mata karena mereka mencari karunia Allah dan ridho Allah. Mencari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang dengan harta, bahkan nyawa mereka. Yansurunallaha wa rasulah. Mereka juga rela keluar dari Mekah, rela meninggalkan hartanya, rela meninggalkan keluarganya. Demi apa? Demi untuk membela Allah dan Rasulnya. Membela agama Allah. Membela utusan Allah. Maka siapa mereka?
dipuji dalam Al-Quran. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam keimanannya. Orang-orang yang diandalkan di dalam keimanannya. Itulah fakir mereka. Fakir mereka itu karena apa? Fakir bukan karena dalam konteks ini, fakir bukan karena keadaan, tapi fakir dibuat fakir, dibikin miskin, dibuat karena kelaparan, dibuat sengsara. Mereka sesungguhnya mungkin orang-orang yang sebenarnya memiliki harta, tetapi begitu mereka menyatakan dirinya mengikuti Nabi risalah Nabi Muhammad SAW menjadi Muslim, maka mereka teraniaya, hartanya dirampas, mereka diusir tanpa membawa harta, sehingga miskinnya mereka itu miskin karena kebijakan, miskin karena ketentuan dari para pemimpin atau orang-orang yang berkuasa. Itulah fakir bukan karena ketetapan, tetapi fakir karena mereka difakirkan, dimiskinkan oleh pembuat kebijakan, oleh pembuat perintah seperti itu. Nah, ini orang-orang fakir yang mesti mendapatkan perhatian. Dalam konteks ayat ini bicara orang-orang muhajirin. Tetapi dalam masa sekarang, ayat ini semangatnya kepada kita, Bapak Ibu muliakan, perhatikan orang-orang yang fakir karena memang kondisi fakir, nasibnya begitu, atau orang-orang yang fakir karena apa? Karena dimiskinkan, karena dibatasi geraknya, bahkan dimiskinkan, di PHK gitu ya, dicabut haknya, hak berusahanya dan seterusnya. Begitu juga kepada saudara kita yang mu'alaf. Mereka sesungguhnya awalnya adalah orang yang berusaha, yang mampu bekerja dan sebagainya. Tetapi begitu mereka menyatakan dirinya masuk Islam, maka rekan kerjanya memutuskan ikut kotakan kerjanya, mengusir mereka, mengeluarkan mereka. Kalau berkeluarga di keluarga, diusir dari keluarganya. Yang punya kemudian dibikin supaya dia miskin seterusnya. Inilah kondisi seperti ini yang mestinya menjadi perhatian. Kalau dahulu ada fai, ada ghanimah, sekarang mungkin sudah tidak ada fai, tidak ada ghanimah. Tetapi ada lembaga yang harusnya memperhatikan ini. Semacam apa itu? Seperti lembaga misalnya lembaga amil zakat. Apalagi misalkan ada Baitul Mal wa Tamwil. Nah, itu saya kira lembaga-lembaga seperti ini yang harusnya menyasar di antara penerimanya adalah orang-orang yang digambarkan posisinya model seperti dalam ayat ini. Gitu. Pesan ayatnya seperti itu Bapak Ibu. Surah Al-Hasyr ayat 8. Baik. Selanjutnya kita akan mengurai seperti yang tadi Bapak Ibu sudah uraikan juga. Kalau saya sementara ini nanti mungkin ada yang kurang kali ya. Coba nanti kita cek. Sementara yang saya tulis di sini jumlahnya adalah 29. Nah, 29. Baik, coba kita nanti cek ya Bapak Ibu. Adakah yang kurang dari apa yang saya tuliskan ini. Oke, baik. Lihat sama-sama Bapak Ibu. Li artinya bagi. Bagi atau untuk ya. Bagi. Oh, ini kutusnya kecil banget sebentar Bapak Ibu. Oke. Nih, bagi. Kelihatannya belum ya? Ini dia bagi. Jenisnya apa? Bagi ini huruf. Huruf. Uraiannya apa? Huruf apa ini? Huruf jar. Kedudukannya nggak ada. Al-Fuqara. Apa ini? Orang fakir. Orang-orang fakir. Isim ya. Isim. Isim. Jamak. Sama. Taksir.
Karena ada huruf jar, maka kedudukannya namanya isim. Majrur. Begitu Bapak Ibu. Al-muhajirin. Al-muhajirin Orang yang orang-orang berhijrah. berhijrah. Hijrah. Sudah indah. Orang yang berhijrah. Isim ya. Ya. Isim, terus isim apa nih Bapak Ibu nih? Jamak muzakkar salim. Sama muzakkar. Jamak muzakkar. Zakar. Oke. Kedudukannya sebagai apa? Usul sama isim. Maf'ul bih ya. Naat. 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 Sifat ya Bapak Ibu. Sifat dari apa? Sifat orang fakir. Orang-orang Sifat. fakir yang berhijrah kan gitu ya. Baik. Alladzina orang-orang yang. Isim apa namanya Bapak Ibu? Mausul. Isim mausul. Kedudukannya? Di sini naat juga. Dua. Iya, naat kedua nih. Dari Fuqara. Naat kedua. Sifat yang kedua. Ukhriju. Tuh, orang-orang yang diusir. Ini apa Bapak Ibu? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa nih? Madi. Madi. Maldi majhul. Madi majul. Kedudukannya keterangan dari si mausul namanya silah. Iya. Silah namanya. Jadi kalau keterangan dari si mausul namanya si silah. Nah ini wawunya mereka. Mereka. Betul. Orang-orang itu tadi tuh. Iya. Orang-orang itu tuh. Apa ini? Isim ya? Isim. Isim. Isimnya apa nih? Domir. Ini kedudukannya sebagai Domir. Kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Tuh. Di bawahnya min dari huruf Naibul huruf fa'il. ya. Huruf apa nih Bapak Ibu? jar. Huruf jar. Sahih. Huruf jar. Huruf min atau man itu? Min. Min ya. Min. Kalau man kan bukan huruf ya. Bapak ya. Kalau man berarti dia isim. Istifham. Ya istifham. Ini min dari huruf jar. Nggak ada kedudukannya. Ya. Gitu ya. Nggak ada kedudukan. Kenapa? Karena huruf. Terus diar. Rumah. 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 Isim. Isim. Jamak. Taksir. Taksir. Kedudukannya dari min. Isim. Isim. Majrur. Majrur. Isim majrur. Mudhaf. Enggak. Isim majrur aja. Hum. Dari him. Mereka. Mereka. Isim. Jadi di sini gini nih. Milik. Nah, rumah-rumah mereka itu saya rumah-rumah milik mereka. Mereka. Isim, Domir. domir, Domir. mudhaf, Mudhaf ilaih. gitu ya. Nah, jadi kalau ada mudhaf ilaih sebelumnya mesti Mudhaf. mudhaf. Gitu ya. Kalau ada mudhaf ilaih pasti sebelumnya adalah mudhaf. Kalau maka mudhafnya nggak usah ditulis karena udah otomatis. Wa dan Huruf apa nih? atau Nggak ada kedudukannya. Amwal, harta. harta. Isim,
Apa nih Bapak Ibu? Jamak taksir. Jamak Jamak taksir. 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 Di sini apa ini kedudukannya nih? Atau Ada maktub. dua. Maktu. Karena ada huruf atau berarti namanya maktu. Maktub. Itu maktuf namanya. Maktub. Hum. Wa mu'alahum. Mereka. Ya. Ini tadi tuh milik. Ya gitu ya, ada miliknya ya. Mereka. Tapi Ya. nggak ada tulisan miliknya. Kita maknanya tuh mereka. Apa nih? Sim. Sim. Domir. Domir. Kedudukannya mudhaf. Mudhaf Ilaih. ilaih. Itu tuh Bapak Ibu. Kita pilih. Ya betahuna. Mencari. Mereka mencari. Ini fil ya? Ya. Filnya fil apa nih Bapak Ibu nih? Mudhari. Dari Mudhari. darinya ya memwali yabtaguna. Ini yang namanya dalam ini hal. Ya, hal. Kurang satu. Gimana mereka? Mereka keadaannya mencari. Gitu. Wawunya nih mereka. 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 Ya ini kurang. Tinggalan. Isim, Sim. dom, Domir. domir sebagai Fa'il. 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 Fa'il itu apa sih? Bapak Ibu? Subjek. Subjek. Oke, subjek. Fadlan, karunia. 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 Isim, Sim. masdar. Masdar ya. Ya, masdar. Fadlan itu masdar. Nah, jadi apa kedudukannya? Kedudukannya sebagai apa nih Bapak Ibu? Sebagai maf'ul bih. Apa maf'ul bih itu? Objek. Objek. Minallah. Dari. Dari huruf. Huruf Ya. Jar. jar. Gak ada kedudukannya ya. Allah, Allah. Isim, lafad, Jalalah. jalalah. Lafad, jalalah. Kedudukannya ada huruf jar. Isim majrur. Jar Isim majrur. majrur. Jar majrur. Iya, jar majrur. Wa dan Dan huruf ataf. atau Ada kedudukannya. tidak ada. Ridwana. Keriduan. Keridhoan. Isim Masdar. karena ada wawu atau berarti Maktub. tuh. Tuh. Wa dan huruf ataf kedudukannya nggak ada. Yang suruna Menolong. mereka menolong. Mereka Kalau saja boleh merekanya di bawah. Tolong, fiil apa ini? Mudhari. Mudhari. Kedudukannya Maktub. nah maktub. Maktub. Karena di atasnya huruf ataf ya Bapak ya? Ya. Tuh. Wawunya yang suruna wawu nih, mereka. Mereka. Isim Domir. dhamir. Kedudukannya sebagai Fa'il. 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 Allah, Allah. Isim lafad jalalah. Maf'ul Maf'ul bih. bih. Wa rasulahu dan Huruf huruf atau nggak ada kedudukannya. Rasul utusan. Isim domir. Rasul. Rasulun itu apa namanya masdar dari arsalah. Irsal atau rasul. Utusan. Karena dua wato berarti Maktub. hu. Nya. Nya. Isim Domir. Domir. mir Domir. mudhof Mudhaf ilaih.
Ya, jadi Rasul miliknya Allah ya. Ulaika. Ulaika, mereka itu. Mereka itu isim isyarah Isyarah. sebagai mubtada. Hum, mereka, isim Domir. dhamir mubtada 2. Oke. As-shadiqun, orang Orang. yang benar. Isim, isimnya isim fa'il. Nih, isim fa'il. Kedudukannya sebagai khobar. Khobar. Oke. Ini apa ada yang kurang tadi? Mohon maaf Bapak Ibu. Ada kata-kata yang kurang nggak? Mohon maaf dari apa yang saya tuliskan ini. Itu Ustazah, Ustadz. Ustazah boleh. Bun, Bun. Mana Bun? Kayak enggak, itu kalau Ridwanan itu nanya itu bukannya domirnya Domir ya. Iya. Domirnya punya. eh, Kalau Ridwananya domir terus nanti jadi Ridwan, Ridwa gitu. bukannya dari Ridho. Rodia ya? Nah, jadi Ridwan itu Bapak Ibu masdarnya ada 2 ya. Dari fiilnya Rodia ya, masdarnya ada 2. Ridon dan Ridwan. Ridho dan Ridwan. Ya, jadi nah di sini tadi yang dianggap oleh Bunda Nunung ini domir nahnu, ternyata ini Ridwan itu satu kata Bun. Oh, Sama saya juga sekarang di situ. Iya. Malaikat penjaga surga katanya kan dalam ahli wasunul jamaah namanya malaikat. Ridwan. Nah itu. Ada nunnya ya. Iya. Nanti besok-besok kalau nunya hilang jadi domir malaikat Ridwa gitu ya. Bukan Ridho, Ridwan. Tapi memang betul masdarnya ada 2. Ridon sama Ridwan. Ridho. Ridon dan Ridwan. Jadi gini kalau tak tulis Bapak Ibu nih, tak tuliskan. Di Rodia, bentuk keduanya yardo gitu. Terus sifatnya ridon dan Ridwan. Tuh gitu Bapak Ibu. One. Itu artinya rela, ridho, memiliki, apa bukan memiliki, apa namanya, memilih. Oke, itu Bapak ya. Dibentuk jadi ridwan atau ridwan itu bentuk ketiga. Nah, misalnya ghafaro yaghfiru maghfirah itu bentuk ketiganya, atau gufron. Tuh, Bapak Ibu sering dengar nama orang gufron ya. Ke masdar sama dengan maghfirah artinya ampunan. Oke. Baik. Kita kembali lagi Bapak ya. Ini kalau yang di atas artinya meridhoi, yang di bawah Mengampuni. begitu. Baik. Masdarnya 2 ya Pak Ustadz ya. Ridho. Masdarnya ada 2. Oke.
Radhiya ya Allah, boleh ridwan, boleh ridwan. Mengenai penggunaannya Pak Ustaz, kapan digunakan ridho atau ridwan itu? Ini dua nggak ada sederhananya tidak ada perbedaan, dua-duanya jadi apa pilihan aja, bisa ridwan, bisa ridwan begitu. Jadi tidak memiliki apa namanya dari sisi makna, dari sisi penguatan saja, penguatan makna itu penguatan makna. Kalau ridwan itu berarti ridho yang sangat Hmm. sangat ridho tuh ridwan. Itu Bapak Ibu. Maghfirah, ampunan, ampunan yang banget banget diharapkan itu gufron. Itu. Tapi artinya sama ampunan juga. Bapak Ibu mohon maaf, kalau keluar dari kamar mandi, Gufron Kak. nah itu. Iya. Ronak, betul-betul aku mohon ampunanmu ya Allah. Emang habis berbuat dosa apa? Orang keluar kamar mandi kok. Iya Bapak Ibu ya. Habis buat dosa apa itu? Kok orang minta ampun banget-banget sama Allah. Karena Bapak Ibu selama di kamar mandi, Bapak Ibu terlarang untuk berzikir, baca Quran, pokoknya segala aktivitas yang Hmm. ibadah mah tuh nggak boleh. Tuh, maka menyesal banget orang mukmin itu sampai dia minta ampun sama Allah. Begitu tuh ya. Itu. Padahal memang nggak boleh kan? Nggak boleh. Memang dari satu sisi nggak boleh, sisi yang lainnya kita itu di apa diingatkan di situ berarti idealnya seorang muslim itu waktunya itu nggak ada yang lepas dalam mengingat Allah. Sampai kalau dia lepas mengingat Allah itu dia minta ampun sama. Padahal sesuatu itu ada sesuatu yang memang dilarang orang mengingat Allah di situ berzikir, tasbih, baca Quran nggak boleh. Gitu. Baik. Kita lanjutkan kalau sudah tidak ada yang nanya, silakan Bapak Ibu. Mungkin dari hadis apa namanya ayat tadi yang kita baca tadi, adakah pertanyaannya? Maksud Rasul tadi Pak Ustaz. Rasul Ji, itu master atau apa ya? hmm. Yang Ya, apa tadi ya? dalam artinya bahwa dia arsala. Rasul atau mufrad ya Pak? Tadi Oh, itu oh ya, Rasul itu dari sisi jumlahnya dia mufrad, betul, betul berarti. Dari sisi bentuknya dia itu, itu masdar. Dari sisi jumlahnya dia mufrad. mufrad. Karena dia punya jamak ya. Ya. Punya jamak kan ya. Jamaknya apa Bapak Ibu? Rusul. Rusul. Iya betul. Betul. Rusul. Tanpa wawu ya, Rusul. Tanpa wawu justru betul. Tanpa wawu. Itu. Tanpa wawu justru apa justru kalau mufrad pakai wawu ya. Gitu. Tapi kalau apa namanya jamak justru tidak pakai Wawu. wawu. Tuh gitu keunikannya begitu. Baik, yang lain Bapak Ibu silakan. Ada yang ingin Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ustaz, saya masih bingung ini ya. jangan Antara bingung, tenang aja Bu. Kenapa? Pegangan Bu. saya sama Buta Ika. Waktu yang kemarin saya belajar itu kan huruf. Nah, itu membedakan antara huruf dengan isim gimana Ustaz ya? Iya itu ini Ibu apa Apa? namanya eh, belajarnya di ini ya tamyiz ya. Iya, betul. Itu agak beda sedikit. Tamyiz memang menyebutnya dia huruf padahal itu dalam Ya. dengan banyak kaidah tuh isim itu Bu. Hmm. Nggak tahu mungkin tamyiz punya pertimbangan sendiri sehingga dia menyebutnya huruf gitu ya. Oh, Ulaika itu huruf apa? Apa namanya? Kata apa itu? ulaika isyarah. Isyarah. Isyarah Hmm. itu sama dengan hadza nggak? Ada ulaika Maksudnya hadza itu apa? Hadza itu? lupa lagi. Hadza itu isim apa Bapak Ibu? Hmm.
saja Isim isyarah. Isim isyarah tuh. Ya, Iya. kata isim menyebutnya isim isyarah. Berarti kalau begitu ulaika, haulai gitu ya. Iya. Itu isim atau huruf berarti. Nah, disebutnya saja isim isim isyarat. Tapi ya namanya juga apa namanya ilmu tergantung ini ya apa namanya ya mungkin punya pendapat tersendiri. Secara umum kalau dalam kaidah-kaidah ulaika itu masuk kategorinya adalah apa tadi? Isim. Isim isya. Huruf. Itu. Baik. Apa Ustaz? Lanjut Iya. lagi. Monggo. Begitu, Bunda Nunung ya. Iya, Ustadz. Sama-sama. Nggak apa-apa Ibu kalau tetap ya waktu belajar tamyiznya ngikutin aja yang disampaikan. Gitu. Iya. Tapi kalau kaidah umumnya menyatakan dalam ayat dalam yang Rabbul Quran para ahli tafsir ulaika wa ulai itu kategorinya isim. Gitu ya. Mudzakkar wasat ya. Iya Mudzakkar betul. sama. Monggo Pak Herman. Oke Ustaz. Nggih. Kan tadi ada kata-kata ukhriju. Ukhriju. Oh iya itu benar tuh. Harusnya jangan fa'il tuh. Harusnya tadi jangan Naibul fa'il fa'il. tapi naibul Naibul fa'il. fa'il. Makasih itu benar. Jadi ada pada ayat yang ukhriju tadi ya, yang majhul ya. Ini nih. Kelihatan nggak Bapak Ibu nih? Nomor 6. Naib. Apa naib itu artinya? Ya fa'il yang dari fi'il majhul. Itu. Majhul itu apa? Pasif ya? Pasif. Majhul artinya pasif. Kan diusir. Siapa yang diusir? Mereka. Mereka itu sebenarnya bukan fa'il ya. bukan yang mengusir kan yang diusir kan gitu ya. Tapi Tadinya yang maf'ul mengusirnya bih. siapa? Mengusir orang lain. Nah, namanya naib fa'il. Iya, betul. Naib fa'il. Jadi kalau misalnya siswa menulis buku, siswa menulis ayat. Yang jadi subjek siapa Bapak Ibu? Siswa. Betul ya? Siswa. Sekarang ayat itu ditulis. Nah, iya. Atau ditulis ayat. Ayatnya kan bukan subjek ya. Tapi disebutnya naib subjek, penggantinya subjek. Naib itu pengganti. Karena subjeknya dibuang, maka yang jadi objek naik ke depan, memposisikan diri sebagai pengganti subjek. Gitu. Gitu. Makasih Pak Eman atas tambahannya. Adakah yang lain Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu Huria. Bu Huria, monggo. Itu al-mujahirina. Itu nanya saya pisah. Terus Oh iya ini nih muhajirin yang bisa Bun ya. iya. Ibu pikir apa nunnya nih? Yang ibu apa namanya tulis apa nunnya nih? Nanya dipisah ya. Dipisah terus sebutnya apa? Jadi itunya apa? Artinya ini huruf apa? Ininya huruf dipisah. Oh nanya huruf. Baik. Ternyata muhajirin itu satu kata. Iya gitu Bun. Baik. Nanti kalau ada yang Bapak Ibu ragukan boleh ya. Mana nanti kita punya klarifikasi. Jadi muhajirin itu adalah jamak mudzakkar salim. Bisa muhajirin, bisa muhajirun sama. Wawununya yaknunya itu satu kata. Meskipun satu kata artinya menunjukkan banyak. Gitu. Udah Huria ya. Oke. Oke, adakah yang lain? Monggo. Kalau ada dari sisi kata, dari sisi lainnya. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya Bu Hurifah kita akan masuki membaca hadis qudsi ya. Hadis, iya. Nih. Baik, saya panggilkan untuk yang membaca. Silakan nih. Iya, Baca. saya panggilkan untuk Pak Haji Jainal, silakan.
Terima kasih, Bunda. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah idza ahabba abdi liqa'i ahbabtu liqa'ah wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ah. Sesungguhnya seorang mukmin ketika berbaik sangka kepada Tuhannya, maka dia akan memperbaiki amalnya. Sementara orang buruk, dia berprasangka buruk kepada Tuhannya, sehingga dia melakukan amal keburukan. Hadis riwayat Ahmad nomor 1812. Baik. Kayaknya ini ada kesalahan ini nih. Kesalahan arti nih Bapak Ibu, mohon maaf nih. Iya, kok nggak nyambung. Salah nih. Baik. Artinya begini Bapak Ibu, mohon maaf ya, dikoreksi dikoreksi loh nih. Itu apabila hambaku mengingini ya, perjumpaan denganku, maka aku juga ingin berjumpa dengannya. Dan apabila ia benci untuk menjumpaiku, maka aku pun benci untuk menjumpainya. Apabila hambaku mengingini perjumpaan denganku, maka aku senang untuk berjumpa dengannya. Apabila dia membenci untuk menjumpaiku, maka aku pun benci menjumpainya. Perjumpaan itu bisa perjumpaan yang dalam artian ibadah, mendekat, taqarrub pada Allah. Siapa yang mendekati aku, maka aku mendekatinya. Siapa yang tidak mau mendekati aku pun tidak mau mendekatinya. Gitu. Atau juga memperoleh ridho, maksudnya. Siapa yang ingin mencari ridhoku, aku akan kasih ridhoku padanya. Dan siapa yang tidak menghendaki ridhoku, aku tidak akan kasih ridhoku kepadanya. Itu Bapak Ibu. Ya, di hadis ini bicara sebenarnya Allah tergantung kepada hamba-hambanya. Persis seperti hadis Nabi SAW mengatakan, aku tergantung kepada dugaan hamba-hambaku. Jika hamba-hambaku menduga aku baik, aku akan baik kepadanya. Jika hamba-hambaku menduga buruk, kalau aku berbuat buruk kepadanya, maka aku pun demikian. Ialah karena itu, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Karena bila hamba berburuk sangka kepada Allah, kata Allah, ya sudah kamu berburuk sangka kepada aku, ya demikian. Gitu. Contoh, orang dikasih sakit. Kalau berbaik sangka dengan penyakit yang diderita, oh rupanya Allah dengan penyakit ini ingin menghapus dosa-dosaku. Ingin menjadikan aku supaya dekat kepadanya. Agar Allah tambahkan kepadaku kebaikan-kebaikan, balasan-balasan dengan kesabaranku. Itu kalau berbaik sangka kepada Allah. Tapi keadaan yang sama, orang sakit. Tapi dia menduga ini Allah mengazab aku. Allah benci padaku.
Allah ini dan itu. Maka kata Allah, ya sudah. Kau katakan seperti itu, ya sudah, terima saja. Itu sebagai azab. Jadi berprasangkalah baik kepada Allah. Itu. Atas baik itu, maka kita jadi apa namanya juga orientasi positif. Dan gitu. Di sisi lain, balasannya juga tidak Allah jadi positif. Baik, tentang hadits qudsi itu tadi gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin tanyakan? Ya, Itu silakan. Pak Ustadz, Inji, monggo. itu ahabba itu adalah makna cinta atau berjumpa Pak Ustadz ya? Kalau ahabba artinya senang, suka, cinta. Siapa hamba, apabila hambaku senang atau suka atau mau berjumpa denganku, maka aku pun senang berjumpa dengannya. Ya. Dan apabila waida kariha, apabila hambaku benci liqai untuk menjumpaiku, berjumpa denganku, maka aku pun benci untuk berjumpa dengannya. Nah, itu hadis. Ya. Ya, baik. Subhanallah, Ustadz. Iya, sami-sami. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke doa ya, doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nih Bu Narifa nih akan membacakan Iya, doa? baik. Silahkan untuk membaca Ibu Huriyah. Silahkan Bu Huriyah. Ya, terima Iya. kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abu Thahiri wa Harmalatu bnu Yahya wa qala ahyarna bnu Wahbin akhbaroni Yunusu an ibni Shihabin akhbaroni Nafi'u bnu Baik. Jubair ibnu Mut'imin an Usman bin Abil Asi Safi annahu syakka illa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi munzu aslama faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika wa kul bismillahi salasan wa kul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir Wa uhadir. Iya, sahih. Artinya apa nih Bu? Artinya telah menceritakan kepadaku Abu At-Thahir dan Harmalah bin Yahya, keduanya berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Nafi bin Jubair bin Mut'im dari Utsman bin Abu al-As'ad Saqafi bahwa dia mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu penyakit yang dideritanya sejak ia masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, letakkan tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit, kemudian ucapkan Bismillah 3 kali. Sesudah itu 1 kali. A'udzubillahi wa qurratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Aku berlindung kepada Allah dari kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Iya, makasih Bu. Nah ini praktik namanya praktik
Tibun Nabawi. Ya, Tibun Nabawi. Berobat ala Nabi. Ya, berobat gaya Nabi, cara Nabi. Ini, jadi gini, berobat cara Nabi itu ada yang karena materialnya itu misalkan dengan madu. Nabi menggunakan madu untuk alat media daripada berobat. Apalagi al-hijamah, Nabi menggunakan bekam sebagai alat atau media atau sarana pengobatan. Itu juga diajarin sama Nabi, berbekam, ya. Apalagi misalkan dengan habatus sauda, Nabi berobat dengan media habatus sauda. Dalam konteks habas sauda dan bekam itu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwa habas sauda dan hijamah itu obat dari segala penyakit kecuali tua dan mati. Jadi tua nggak bisa diobati dengan hijamah, nggak bisa. Ya tua aja. Gitu. Tua nggak bisa diobati dengan apa tuh? Dengan habas sauda. Mati juga begitu. Nah, habas sauda dan hijamah, bekam dan apa tadi? Dan habas sauda itu kata Nabi obat segala penyakit kecuali tua dan mati. Itu berarti berobatnya dengan material yang disampaikan oleh Nabi. Kedua, Nabi menganjurkan dengan doa-doa. Ya. Bismillahi arqini min kulli da'in yu'dini. Doa. Ya. Nah, itu pengobatan metode dengan doa. Seperti tadi yang dibacakan oleh Bunda Nunung. Mohon maaf ya, Bunda Huria ya. Bunda Huria membaca apa tadi itu? Bismillah, 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 kan gitu ya, 3 kali kan? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Terus a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ini doanya dibaca 3 kali bismillahnya Bapak Ibu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya, itu di buku kan Bismillahi salasan gitu ya Bapak Ibu ya. Salasan. Terus wa uhadiru sab'an gitu ya. Di ujungnya itu ya, sab'an. Nah, itu sengaja saya ganti nih dengan angka nih supaya jangan dibaca sama Bapak Ibu. Jangan sampai bacanya Bismillahi salasan. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru sab'an, bukan begitu. Tapi itu maksudnya bilangan bacanya. Bilangan bacanya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah ya wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Nah, itu dibaca 3 kali. Sambil ini menggabungkan 2 hal. Gitu ya. Ada tindakan, ada doanya. Ya, ada tindakan satu sisi, ada doanya digandeng. Ya. Artinya dengan nama Allah, 3 kali dengan nama Allah, dengan nama Allah. Aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya, pada Allah dan dengan kekuasaannya dari segala penyakit yang aku derita, yang dan aku cemaskan. 3 kali 3 kali dibaca bismillah, 7 kali dibaca auzubillah, letakkan di tempat yang sakitnya, lalu bacakan doa itu. Ini namanya Tibun Nabawi, menggunakan 2 sekaligus.
ya doa, ya praktiknya. Ya, tempatkan di mana? Kalau sakit kepala, di kepala dipegangnya. Ya, tiada yang doanya saja. Ya, Bismillahi, apa namanya? Allahu yashfini, Allahu yashfini, gitu ya. Atau tohur, insya Allah, tohur, insya Allah. Syafakallahu syifaan ajilan, syifaan la yughadiru min ba'di saqama. Itu doa saja. Nah, ada kalanya praktik dan doa, dengan material dan dengan doa. Sambil baca, sambil minum itu dari habas sauda dan ditambah madu, lalu membaca doa. Tadi ya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyani. Baca doa sambil dari minum, sambil baca doa. Tuh, baca doa terus minum. Nah itu ya. Jadi ini menggabungkan dua praktik sekaligus, doa dan material, doa dan praktik, seperti itu. Itu dianjurkan Bapak Ibu. Monggo kalau nanti Bapak Ibu praktikan. Seandainya pun nggak sembuh karena Allah belum menghendaki kesembuhan, Bapak Ibu sudah diberi pahala karena mengikuti Nabi. Gitu. Jadi mengikutinya saja itu sudah diganjar dengan pahala. Saya mengikuti Nabi lah. Nabi berdoa seperti ini. Tidak, bukan tidak. Ditundanya saja kesembuhan itu, Bapak Ibu sudah mendapatkan pahala. Itu. Gitu ya. Nah, itulah apa namanya, untungnya orang tuh mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Nabi, untuk menegaskan bahwa apa tuh, niat seseorang mengikuti Nabi, apapun yang dilakukannya itu berpahala. Apa saja, meskipun sesuatu itu bukanlah sesuatu berdasarkan syar'i, dalam artian bukan bagian daripada agama. Contoh misalkan cara makan Nabi atau makan yang dimakan Nabi itu kan bukan syar'i, bukan syariat. Apa misalnya Nabi makan roti dari gandum, kan bukan syariat. Itu kan manusiawi biasa. Ibu-ibu mau makan roti dari gandum, boleh. Enggak makan roti dari gandum, juga apa-apa. Kan gitu tuh. Atau Nabi, apa namanya, makan makanannya itu dengan cara menggunakan 3 jari. Itu kan bukan syariat sebenarnya. Kan gitu. Itu unsur manusiawinya. Tapi kalau seseorang meniatkan dirinya melakukan itu dengan niatan iktidaan wa tibaan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti semata-mata Rasul melakukan itu, maka niat melakukan itu diberikan ganjar oleh Allah SWT. Jadi pahala. Gitu. Itu Bapak Ibu. Nabi suka pakai gamis. Oh. Orang pakai gamis karena mengikuti Nabi, diberi pahala. Itu. Tapi orang pakai gamis kenapa? Enaklah, longgar, biar kagak gerah. Nah, itu nggak dapat pahala kalau niatnya karena pengen nggak gerah. Itu. Atau contoh yang lain, ada anak muda manjangin jenggotnya. Kenapa? Karena ngikutin Nabi, berpahala. Karena ngikutin Nabi. Tapi kalau dia manjangin paha, apa namanya, jenggot karena ngikutin artis, ya namanya nggak dapat pahala, cuma tren doang. Jadi sesuatu itu harus ada niatnya. Gitu niatnya, praktiknya dan niat. Saya kira gitu, mudah-mudahan ya di apa namanya, tambahan ilmu buat kita semua. Alhamdulillah. Oke, terakhir ternyata kita masuki sekarang apa ini Bapak Ibu nih? Ikhtisar surah. Kita surah. Tidak terasa kita sampai surah ke-75 nih Bapak Ibu. 75. Nama suratnya namanya surah Al-Qiyamah. Ya, surah Al-Qiyamah. Oke. Nama suratnya Al-Qiyamah. Artinya hari kiamat. Surah
ke-75 berdasarkan sunan mushaf dan surat ke-31 sesuai urutan wahyu. Artinya kalau urutan wahyu berdasarkan pertama Al-Alaq itu ke-31. Kalau urutan mushafnya 75. Sekarang alasan penamaannya. Kenapa disebut surat Al-Qiyamah? Karena di ayat pertamanya ada kata-kata Al-Qiyamah. Itu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tuh gitu. Surat Al-Qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Kiamat 1. Di samping itu, surat Al-Qiyamah juga disebut juga dengan nama surat La Uqsimu. Nih Bapak Ibu nih. Jadi yang pertama namanya, dinamai pertama Ya. itu Ya, uqsimu. Al-Qiyamah. Yang kedua Ya, uqsimu. Ya, uqsimu. namanya surah La Uqsimu. Begitu, surah La Uqsimu. Tuh, Bapak Ibu. Di mana? Ya sama. Gitu. Ini juga dalilnya. Tuh. Lauksimu juga. Cuma kalau ini depannya, kalau ini ujungnya. Surat Lauqsim. Ya. Identitas surat kita pengen mengenal lebih dekat surat ini. Surat ini terdiri dari 40 ayat. Meskipun menurut qari atau ulama ahli qiraat yang lain jumlahnya 39 ayat. Ya. Ya, dari kedua pendapat ini pendapat yang pertama lah yang masyhur. 40 ayat. Terdiri dari 160 kata, 64 kata, 676 huruf. Surat ini ke-31 dari urutan pewahyuan seperti tadi adalah surat ke-75. Surah ke-75. Berdasarkan susunan mushaf. Al-Qiyamah juga adalah surat ke-11 dari surat yang dimulai dengan pernyataan sumpah la uqsimu la uqsimu. Ya. Tahu wal qamar wasyams itu kan sumpah tuh, gitu ya. Gitu. Surat tergolong sebagai surat Makkiyah, berarti turun di Mekah. Dari sisi isi termasuk sebagai surah Al-Mufassalat yang pendek pada permulaan hizib keempat juz 29. Sekarang tema-tema besarnya apa? Tema besarnya pertama tentang kepastian terjadinya hari kiamat. Awalnya saja la uqsimu biyaumil qiyamah. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, surat kiamah menggambarkan bahwa manusia terbagi kelak menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok dengan wajah berseri dan penuh cahaya. Kelompok kedua, kelompok dengan wajah muram dan kusam yang mengingatkan bahwa terdapat manusia yang mengambil dunia secara kontan dan melupakan akhirat. Gitu ya. Oke. Di akhir ayat disampaikan kepada orang-orang yang mungkir, yang enggan, yang menolak. Mungkir itu menolak, mangkir. Gitu ya. Yang menolak. Ya. Bahwa Tuhan yang menciptakan manusia dari tiada menjadi ada dalam bentuk sperma dan segumpal darah tidaklah mampu untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Ini kata mereka tidak mampu, padahal Allah sangat mampu. Allah mengajak manusia berpikir, jangankan manusia menciptakan manusia. Ya,
Menciptakan langit yang tinggi tanpa tiang saja bisa. Itu. Pokok-pokok isi kandungan surah Al-Qiyamah. Kepastian terjadinya kiamat dan huru-hara yang terjadi padanya. Menjelaskan tentang jaminan Allah terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam dada Nabi. Bahwa itu benar dari Allah datangnya. Sehingga Nabi tidak lupa dengan urutan dan pembacaannya. Dibimbing oleh Jibril. Sehingga apa yang sudah dibacakan, sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan ayat itu kepadamu, hai Nabi, maka engkau tidak akan melupakannya. Hinaan Allah terhadap orang musyrik yang lebih mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Wa tadharunal akhirah. Tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian lebih mengedepankan dunia dan meninggalkan akhirat. Menceritakan keadaan manusia di waktu sakaratul maut. Gitu ya. Kala idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sabab nuzul ayat ke-16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ini ayat ke-16. Jika engkau hai Nabi menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak, janganlah kau hai Nabi menggerak-gerakkan lidahmu hendak tergesa-gesa menguasainya cepat-cepat. Diriwayatkan Imam Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa apabila turun wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggerak-gerakkan lidahnya karena ingin cepat hafal. Maka Allah menurunkan ayat ini ke-16 sebagai petunjuk dalam menerima wahyu tidak perlu tergesa-gesa. Ini pula ya, menunjukkan kepada kita kalau menghafal Quran jangan tergesa-gesa. Sabab nuzul ayat 34-35. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Ini berbicara tentang sosok Abu Jahal. Celakalah kamu, maka celakalah. Kemudian celakalah kamu, maka celakalah. 4 kali itu disebut. Celaka, celaka, celaka. Kutukan terhadap orang kafir ini diulang-ulang sampai 4 kali. Pertama saat dia akan mati. Kemudian yang kedua ketika dia dalam kubur. Ketiga pada waktu hari berbangkit. Dan yang keempat ketika dilempar ke neraka. Celaka kamu. Celaka ketika mati. Mau makan mati. Mau mati aja udah celaka. Sengsara, berat. Celaka ketika dalam kubur. Siksa kubur. Celaka ketika hari berbangkit. Menanti masa panjang. Mahsyarnya. Mizannya dan sebagainya. Dan terakhir. Kesengsaraan ketika dilempar ke dalam api neraka. Diriwayatkan Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat Alaiha tis'ata asyar pada surat Al-Mudaththir yang lalu gitu, Abu Jahal berkata kepada kaum Quraisy, "Mengapa kalian murung mendengar ucapan Ibnu Abi Kabsyah?" Maksudnya Nabi Muhammad nih. Bahwa penjaga neraka itu 19, padahal kalian berjumlah banyak. Apakah 10 orang dari kalian tidak akan mampu mengalahkan ya seorang penjaga jahanam itu? Maka Allah mewahyukan kepada Nabi agar datang kepadanya dan berkata kepada Abu Jahal, "Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula." Celakalah kamu dan lalu celaka dan celaka lagi, kemudian kamu celaka, sebagai peringatan kehancuran kekuasaan kepada Abu Jahal dan orang-orang yang kafir. Diriwayatkan pula dalam surat oleh An-Nasa'i yang bersumber dari As-Sa'id dari bin Jubair bahwa Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah aula laka faula tsumma aula laka faula itu apakah hanya ucapan Rasul sendiri ataukah perintah dari Allah? Itu omongan Nabi atau omongan dari Allah? Maka Ibnu Abbas menjawab, beliau bersabda lalu Allah menurunkan ayat tersebut persis ucapan Nabi. Jadi Nabi sendiri mengucapkan celaka kamu hai Abu Jahal, celaka kamu, celaka dan kamu celaka. Itu ternyata ucapan Nabi itu berbarengan juga dengan turunnya Allah yang persis kalimatnya begitu. Jadi dua-duanya. Sekarang bagian terakhir, faidah surah. Nah, ini menurut para ulama ya Bapak Ibu ya. Pertama, surat kiamat termasuk dalam mufassalat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, surat pendek. Sebagai tambahan
Sehingga beliau diberi keutamaan keistimewaan dibanding nabi-nabi sebelumnya yang ayat-ayatnya panjang-panjang, ini pendek. Quran itu lengkap, ada yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah panjang-panjang. Ada yang pertengahan, ada yang pendek-pendek. Sampai juz 30 itu pendek-pendek. Kedua, orang yang membacanya kelak akan dibangkitkan dari kubur bersama Rasulullah SAW dalam bentuk yang lebih baik. Gitu ya. Abi Ja'far berkata, barang siapa membaca surah ini, Qiyamah secara istiqamah, ya, dan beramal dengannya, maka Allah akan membangkitkannya dari kubur bersama Rasulullah dalam keadaan sebaik-baiknya, diberi kabar gembira dan wajahnya penuh bahagia hingga ia berjalan di atas sirat dan mizan. Ini menurut riwayat Abi Ja'far. Ketiga, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril akan bersaksi untuk di hari kiamat nanti bagi orang-orang yang sedang membaca surat Al-Qiyamah. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surat ini Al-Qiyamah, maka aku dan malaikat Jibril akan menjadi saksi untuknya di akhirat kelak nanti. Tentu saksi yang meringankan, membela. Ia termasuk orang yang percaya dengan hari kiamat. Ia keluar dari kuburnya dengan wajah yang lebih terang dari wajah makhluk lainnya. Cahayanya menyinari di antara kedua tangannya. Dan barang siapa yang membacanya secara istiqamah, dapat mendapatkan rezeki perlindungan dan rasa cinta dari masyarakat. Ini dalam tafsir Al-Burhan. Terakhir, yang keempat, dapat mendatangkan kekuatan hati dan badan. Di dalam Al-Misbah disebutkan, apabila surat itu maksudnya kiamat dibaca, maka dapat menguatkan hati dan badan. Dan bila airnya diminum, dapat menguatkan badan yang lemah. Begitu menurut tafsir Al-Misbah Al-Kafami. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, Bapak Ibu yang kami muliakan, bahasan daripada ikhtisar surah Al-Qiyamah. Dan tadi di depan tadi kita sudah baca surat Al-Hasyr ayat 8. Begitu juga dengan hadits qudsi dan doa dari Nabi. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah biqudratihi min syarri 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 adin wa uhadhiru, ya. Min syarri, dari kejahatan apa yang dapat mendatangkan, apa yang akan datang, dan aku yang mencemaskan, ya. Min syarri ma ajid, apa kejahatan yang aku dapati, penyakit ini, uhadhiru, dan dari hal-hal yang mencemaskan, mengkhawatirkan aku. Itu doanya Nabi, ya. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. Baik, demikian Bapak Ibu kemuliaan dan Mudarifah, barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan. Iya. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Saya Bu Rifa. Iya, Assalamualaikum silakan. Ustaz. Waalaikumsalam. Izin, maaf Pak Ustaz. Nih saya Wiwi. Maaf saya buka kamera dulu deh. Boleh, monggo. Izin Pak Ustaz. Nih kalau kita apa namanya doa ini kan untuk diri kita, karena untuk diri kita. Bolehkah kita berbagi untuk orang lain? Maksudnya gini, umpamanya suami kita sakit. Iya. Nih Pak, baca ini kalau habis sholat, boleh nggak gitu Pak? Iya, baik, makasih Bun. Sebenarnya doa untuk pengobatan itu bukan hanya ini, ya, bukan hanya ini. Meskipun kalau ini sebenarnya konteksnya adalah untuk pribadi masing-masing yang berdoanya. Dalam hadis yang lain ada yang secara lafziah, secara kalimat bisa dilakukan untuk mengobati diri dan bisa juga untuk orang lain. Misalkan Bapak Ibu ingat doanya apa tuh? Doa Nabi Daud. Oh iya, yang dulu ya. Animasani ya dulu anta bukan Nabi Daud. Nabi Ayub maksudnya ya. Nabi Ayub ya, Nabi Daud. Animasani itu. Ya, animasani itu anta arhamur rahimin. Ya, Nabi Ayub. Atau doanya yang disebutkan oleh Nabi juga. Nih buat Bapak Ibu nih, kita coba tuliskan ya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Nih. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Arqini min kulli da'in yu'dhini.
Bismillahi arqini min kulli da'in yu'dhini. Artinya, dengan nama Allah, aku mengobati diriku dari setiap penyakit yang menyerangku. Tuh. Sekarang doa ini kita pakai untuk orang lain. Bismillahi arqihi min kulli da'in yu'dhihi. Kalau pasiennya laki-laki. Siapa saja laki-laki itu. Anak kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita menjenguk. Dengan nama Allah, aku mengobatinya. Mengobati dirinya. Dari setiap penyakit yang menyerangnya. Itu aja. Kalau pasiennya perempuan, tinggal dikasih arqiha min kulli da'in yu'dhiha. Ini apa namanya, doa yang diajarkan oleh Nabi kalau kita mengobati sendiri atau mengobati orang lain. Apakah bisa apa namanya doa tadi yang kita baca tuh Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min kulli syarrin ma ajidu wa hadiru. Ya, itu bisa saja. Saja. Kalau itu berarti harusnya diubah, ya, diubah kalimatnya. Kalau mau seperti itu ya. Ada dua, diubah kalimatnya atau menurut sebagian ulama, kalau doa itu dari Al-Quran, dari Nabi, maka tidak perlu diubah, niatnya saja yang diubah. Jadi kita lihat untuk siapa. Gitu ya. Jadi misalkan doa ini nih, ini yang tadi nih, tuh, a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajid. Nah, kalau mau diubah, paling kalimatnya diubah yang ininya nih. Siapa Ustaz? Ini kan tadi Ma yajid wa yuhadir. Wa yuhadir. Nah, itu aja. Kalau ini yang dibawa untuk orang lain. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma yajid wa yuhadir. Artinya, aku mohon perlindungan kepada Allah dan dengan kekuasaannya dari segala sesuatu yang dia dapati, yang dia temui, ini dan dia khawatirkan. Nah, gitu, Bu. Tuh, jadi boleh pakai redaksi yang atas, yang di atasnya nih, tapi dengan niatan. Kalau ini untuk diri sendiri. Terima kasih banyak Pak Sami-sami, Ustadz. sama-sama Ibu. Oke.
Baik, cukup? Ada lagi Bapak Ibu? Ini kita Saya Ustadz, saya Ustadz. Bu Eli ya? Monggo. Iya. Iya, silakan Bu Eli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Ini Ustadz, saya di surat Qiyamah yang ayat 20 itu kan dikatakan kala balatuhibunal hajilah wa tazarul akhirat. Nah, pernah saya baca di surah Al-Qasas ayat 77 itu Ustadz, di bab darul akhirat wala tansa nasib mata dunia nasib. Nah, itu bagaimana tuh Ustadz? Kan di situ kita nggak melupakan dunia, sedang di sini kita kamu mencintai kehidupan dunia. Jadi sebetulnya kita untuk menghadapi dunia itu 50-50 dengan akhirat atau mengutamakan dulu akhirat. Wabtari bima atakala daru akhirat wala tansa nasibatai dunia. Yang surah Al-Qasas itu. Gimana Ustaz? Makasih Ustaz. Oke, makasih Bu. Tanya. Bapak Ibu muliakan, kehidupan dunia akhirat itu sesuatu yang dunia sedang kita alami, akhirat pasti kita dapatkan. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam ayat surat Al-Qasas 77 itu, kalau coba perhatikan redaksinya, gitu ya. Wabtaghi, cari. Fima atakallah, apa-apa yang Allah sudah hadirkan kepadamu, kenikmatan, sehat, ya, apa namanya, nikmat materi dan sebagainya. Untuk apa? Akhirah, untuk akhiratmu. Tuh Al-Quran yang begitu tuh. Wala tansa nasibak minad dunya. Tapi jangan lupa. Yang pertama diperintah, yang ini cuma diingatkan, jangan lupa. Jangan sampai sama sekali lupa. Itu. Jadi tetap aja porsinya akhirat lebih banyak daripada dunia. Meskipun dunia jangan sama sekali kau tinggalkan. Cuma jangan dilupakan. Kira-kira gitu. Tapi tentang akhirat, cari. Itu. Dan begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita mengorientasikan maksimal kepada akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih banyak baik daripada dunia. Seperti itu. Jadi akhirat itu harus dicapai, dunia jangan sampai ketertinggal. Seperti itu. Porsinya kalau betul lama bukan 50-50, harusnya lebih banyakkan urusan akhiratnya. Lalu pertanyaannya, oh kalau gitu kita sholat aja gitu ya. Sholat aja. Enggak. Bukankah setiap aktivitas keduniaan kita bernilai akhirat? Bisa bernilai akhirat. Sayang sekali kalau orang membeda-bedakan. Berarti pada setiap aktivitas duniawi kita yang seakan-akan hanya duniawi, di dalam ajaran agama Islam tidak ada yang duniawi semata. Kerja itu bisa bernilai pahala akhirat. Yang gitu tuh. Belajar bukan cuma ilmu, bagian daripada akhirat. Jadi kalau begitu apa? Kalau begitu sebenarnya peluang untuk mendapatkan akhirat itu besar, dan alhamdulillah insya Allah kita sudah mengambil peran itu. Gitu Bu. Jadi yakinlah modelnya Bapak Ibu semuanya ini adalah orang-orang yang mendahulukan akhirat. Kenapa? Karena selain ibadah-ibadah yang memang tujuan untuk akhirat, Bapak Ibu yang kami muliakan juga menggunakan semua kegiatan-kegiatan duniawinya, kerja, bergaul, berumah tangga, bersilaturahim, apa sebagainya, tentu itu bagian daripada untuk akhirat juga. Terima kasih. Ya, makasih Ustaz. Ini Sami, Ibu. Begitu, Benar Rifa? Iya, baik. Ada lagi atau cukup? Iya, baik. Kalau cukup kita sempurnakan dengan doa, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu muliakan, mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fid kulli khair waj'al fil mauti rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sempurnakan Makasih. kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Satnas, terima kasih Bapak Ibu, maaf lahir batin. Selamat istirahat sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Iya, monggo. Assalamualaikum.